Tapi welcome Kak Sari Minarti yang julukannya itu disebut Ria Ricis Padang Sidimpuan. Ya, assalamualaikum. Ya, Dul panggil pemirsa dulu apa? Dul Abdul sih. Oh, teman ngobrol aja. Assalamualaikum teman-temannya Dul Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sari Minarti di Ya. podcast Dul Abdul ini, semoga santai dan enjoy. Ya. Agak batuk, Pak. Agak batuk ya? Kok bisa batuk Kak? Lagi ya musim lah mungkin ya. Musim. Lagi musim apa sih, cuaca kadang panas, kadang udah hujan tiba-tiba. Jadi ya begitulah. Ya terkarena apa juga ya, penyakit umum masyarakat di Padang Sidimpuan ini. Penyakit yang masyarakat itu. Ya, benar. Tapi welcome Kak Sari Minarti yang julukannya itu disebut Ria Ricis Padang Sidimpuan. Ya, assalamualaikum. Ya, Dul panggil pemirsa dulu apa? Dul Abdul sih. Oh, teman ngobrol aja. Assalamualaikum teman-temannya Dul Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sari Minarti di podcast Dul Abdul ini, semoga santai dan enjoy. Ya, enjoy banget karena cucok meong. Udah berapa orang ya yang bilang kita cucok meong di sini? Ada yang lucu ini soal Kak Sarinya. Apa nih? Kemarin itu viral banget sebutan-sebutan di grup kita itu soal Ria Ricis Padang Sidimpuan. Kenapa istilah itu bisa muncul? Aduh, kenapa ya? Mungkin itu sih mungkin kayak pernah ya di podcast Abdul dulu sebelum indoor, sebelum indoor masih outdoor gitu ya. Pernah kakak jelasin karena salah satu yang bikin pengen nge-YouTube ya salah satu itu karena beberapa orang di medsos bilang, kok mirip Ria Ricis gitu. Mirip kan? Ya? Mirip. Sekilas mirip Ria Ricis karena dulu kan kakak belum pakai logo nih di IG gitu kan ya, Instagram. Jadi setiap kakak jadi netizen budiman di beberapa akun gitu kan. Jadi kalau komen, kirain tadi yang komen Ria Ricis katanya gitu. Mirip dari mana ya? Dari segi apa ya gitu kan? Sekilas aja kak katanya gitu. Nah, tibalah setelah mencoba lagi serius di dunia YouTube gitu kan. Muncullah di beberapa tempat waktu kakak ini syuting, mereka bilang kayak mirip Ria Ricis katanya gitu. Mirip Ria Ricis, dan muncullah satu konten dari salah satu anak grup kita juga yang sekarang udah lumayan naik banget gitu kan, Hasmar Afandi. Jadi kemarin pas bikin konten sama beliau dibuatlah tagline dari thumbnailnya Ria Ricis Padang Sidimpuan. Nah, jadi gempar lah. Jadi sekarang kemana-mana kakak syuting orang suka manggil Ria Ricis gitu. Pede nggak sih dengan sebutan itu? Malah insecure, jadi gimana ya, takutnya ntar Ricis lihat nih dia mikir sejak kapan Ria Ricis jadi gendut. Ngebuntal gitu ya kan. Ricisnya kan belum nikah, sementara yang ini udah. Iya, sejak kapan ya Ricis? Kalau Ricis memang sering gandeng anak-anak kan, anak-anak kakaknya, cuma kan nggak lucu aja gitu kan. Makanya kadang-kadang mohon maaf ya Ria Ricis. Netizen budiman memang sangat cucok. Jadi gitu. Merasa insecure ya dengan sebutan Ria Ricis kayak gitu? Ada sedikit rasa seneng ya sih, cuma kayak kebanyakan rasa ini dirasa kayak beban berat sih sebenarnya. Jadi kemana-mana tuh beban kayak harus bisa nyeimbangin, nggak nyeimbangin siapa sih namanya, kayak harus bisa sebagus itulah gitu. Karena kan Ria Ricis kita kenal sebagai YouTuber yang sukses banget gitu kan. Sudah memegang gold Rubik malah Rubik ya, Rubik play button mah kalau Ricisnya play button gitu kan. Jadi kayaknya ya sebenarnya jadi memotivasi lah ya gitu. Jadi kakak sekarang kalau syuting tuh kemana-mana atau recording gitu kan. Yang paling lucu waktu di street food Jalan Kenanga. Jadi ada abang-abang yang jual kebab. Kakak nggak kenal dia siapa sebenarnya kan. Kakak cuma permisi, kan mereka banyak banget nih kan outlet. Jadi kakak permisi satu-satu. Kakak minta izin karena kan kakak nggak tahu mereka ini kayak nggak ada satu poskonya gitu untuk ngelapor apa segala macam. Jadi kan kakak inisiatif. Karena kan inisiatif aja, ya udah deh minta izin aja ke masing-masing tokonya biar nggak nanti mereka heran kok rekam-rekam gitu, nggak ada izin, nggak sopan gitu kan. Pas tiba-tiba udah semua oke, kakak masuk kan ke salah satu penjual jus gitu kan, mulai ngerekam. Di Ria Ricis katanya gitu. Kakak nengok. Jadi orang-orang udah kenal sebutan Ria Ricisnya ya? Kubang gitu kan. Kakak Ria Ricis kan katanya. Loh,
abang kok taunya dari mana? Karena kan perasaanku ini muka abang ini nggak ada di grup TCT gitu, nggak ada di keluarga besar ataupun teman-temannya kan ini siapa betul. gitu. Bang tahu dari mana? Dari Facebook kemarin katanya gitu kan. Oh Facebook si Hasmar ini. Kakak langsung chat si Hasmar, kau memang bikin rusuh kali ya, kakak bilang kayak gitu, ketawa dia langsung. Ya udahlah, tapi ya udahlah, mudah-mudahan Ria Ricis membuat. Nama itu membawa berkah sih buat kakak sih, enggak ya? Atau iya? Gimana ya? Dibilang membawa berkah, tapi kan nggak bisa gitu dong. Maksudnya jadi kayak ini deh, kalau buat kakak pribadi jadi kayak motivasi aja deh buat lebih baik gitu, biar karirnya mudah-mudahan bisa mirip Ricis. Yang awal juga membuat kakak membuat konten itu Ricis bukan? Iya, salah satunya alasannya karena dibilang Ria Ricis gitu. Ya kenapa enggak dicoba, siapa tahu ntar Ria Ricis notice ya kan, diundang. Emang suka sama Ria Ricisnya? Emang suka dari dulu waktu kakak tahu Ria Ricis itu malah sebelum jadi YouTuber. Dia dulu masih selebgram tahun 2014 lah kalau nggak salah, atau 2015 gitu. Dia sama sekali belum nyentuh YouTube, masih kayak selebgram bikin video-video pendek gitu. Dulu tuh di Instagram video tuh cuma bisa 30 detik. Ya sekarang kan bisa 59 detik ya, nggak pakai potongan gitu kan kalau kita upload gitu. Jadi sempat beberapa kali dia bikin kayak bukan giveaway sih, kayak video-video minta dukungan sama penggemar gitu kan, dan video kakak sama anak kakak sempat dimasukin satu sama dia gitu. Jadi sampai segitunya. Iya, dulu kakak tuh kalau mau tidur tuh liatin videonya Ria Ricis dulu gitu. Sama lah kayak sama Mak Betty kan dulu waktu zaman-zaman itu kayaknya belum nge-YouTube juga gitu kan, masih baru-baru setelah tahun berapa gitu. Pokoknya mereka masih sama selebgram. Kalau saya memang nggak mengikuti keduanya. Jadi kurang terlalu tahu dengan kehidupan mereka. Gitu. Cuma setelah kapan ya? Setelah 2 tahun atau setahun berselang, udah banyak kegiatan sebagai emak-emak gitu ya kan. Kegiatan di luar juga. Kayaknya ya udah bukan unfollow, tapi nggak ngikutin lagi aja. Nggak terlalu fanatik lagi lah ya. Ya begitulah. Tapi kalau ada fans clubnya, itu sebutannya apa sih untuk Ricis? Tim Ricis. Tim Ricis ya? Tim Ricis kalau nggak salah. Kalau ada tim Ricis di Padang Sidimpuan, kakak masih mau ikutan nggak tuh? Oh mau dong. Nggak nolak gitu. Nggak nolak ya? Nggak nolak. Untuk menjadi leader juga mungkin mau ya kayaknya. Gimana Cis? Mak mungkin bisa jadi leader. Tapi enak ya, kalau kemarin kan beberapa aktor yang terkenal, kalau macam Raffi, ada Raffi, Dimas yang mirip. Iya, benar. Kalau siapa lagi yang kemarin yang sering kita tonton di televisi ya? Siapa ya? Banyak sih yang mirip-mirip ya. Kakak ada berharap nggak nih dipanggil sama Ricis untuk ngobrol gitu? Kalau berharap dipanggil sih pasti ada. Cuma kemarin Ricis udah manggil salah satu nggak tahu sih dia selebgram atau apa, cuma mirip banget memang sama dia gitu, dari segi fisik, umur gitu kan. Kalau Mak kayaknya nggak mungkin lah ya, dari segi umur udah cukup jauh. Udah cukup gitu. jauh, cukup beda 6-7 tahun gitu kan. Malah jatuhnya kayak seumuran sama kakaknya. Oke, iya kan gitu, jadi kayak seumuran sama kakaknya gitu. Kalau Ricis itu kan ini ya, vlogger ya. Kayaknya sih ya. Iya. Sementara kakak itu kan di konten kakak yang saya lihat itu sering jajan. Kuliner ya. Kenapa menjatuhkan diri ke dunia kuliner kayak gitu sih? Karena emang hobi makan. Maksudnya dulu kan jualan nih, pernah jualan makanan gitu, puding apa segala macam. Jadi sharing bahannya di Facebook, di sosmed, dan pernah di aplikasi yang untuk masak-masak itu. Terus banyak yang bilang gini, masih kurang paham, bikin dong videonya gitu. Kakak mikir kan, bikin video gitu kan. Kayaknya makan waktu kalau bikin video kayak kita nge-live di Facebook doang. Kayaknya nggak ada seninya gitu kan. Gimana ya caranya gitu. Jadi coba, dan ketemulah salah satu vlog teman kakak gitu, teman kampus gitu kan. Terus kakak tanya, kok udah jadi YouTuber gitu kan. Terus ngobrol, terus kata dia gini, ya udah Sari bikin aja, kau kan kayaknya suka juga katanya gitu kan. Terus berpikir, dan tibalah di vlog pertama itu yang niatannya adalah membantu usaha teman kakak gitu. Jadi awalnya dari membantu teman. Cuma iseng-iseng doang. Ya udah deh, masukin aja ke YouTube, nggak usah diedit karena kan emang sama sekali nggak ngerti editing, nggak ngerti bahwa ada tuh aplikasi untuk ngedit, ada tata caranya untuk ngeposting apa segala macam. Berarti awalnya masih buta dong? Masih kayak istilahnya kayak bikin YouTube itu kayak cuma untuk upload di aplikasi kayak Instagram, Facebook gitu doang, nggak diedit sama sekali gitu kan.
ya udah masukin aja. Dan itu dia udah seneng banget gitu. Dan sejak itu sebenarnya banyak yang nyariin produk dia, cuma sekarang udah nggak jualan lagi. Nah setelah itu kakak sebenarnya iseng jajan gitu kan sama teman, jajang bakso aci gitulah kan. Akhirnya ini kayaknya cocok deh dibikin konten gitu kan, daripada aku makan doang mending aku iniin aja, record aja gitu. Mulailah kakak dikenalkan sama aplikasi Filmurago sama teman kakak ini. Dulu masih itulah masih itu kan best sellernya yang untuk pemula banget kan. Jadi setelah diedit kok kayaknya bagus gitu kan. Terus welcome banget gitu kan, yang nonton welcome. Oh bagus kakak Japri teman-teman. Aku punya channel YouTube begini gitu. Dan mulai promosi lah ya. Mulai promosi. Bagus ya kata kayaknya sambutannya bagus, dan akhirnya ya udah deh lanjutin aja gitu. Jadi setiap ada sesuatu yang bisa kakak tampilin, rasanya makanan yang belum orang tahu, ya udah kakak tampilin gitu. Ceritanya di awal ngebantu. Jadi sekarang itu keterusan ya. Gitu. Kayaknya asik ya gitu. Di sela-sela membantu itu, di keterusan membuat video itu muncullah sebutan Ria Ricis-nya. Iya. Muncul Ria Ricis pertama itu bukan di Hasmar sih ya. Kemarin kapan waktu itu? Sebelum kayak kalau nggak salah. Iya, itu pencetus pertamanya memang Hasmar di waktu pertama TCT berdiri. Waktu kopdar pertama di Wak Gareng. Waktu itu kakak masih sendiri perempuan dan masih anggotanya kayaknya masih belasan kayak gitulah. Masih awal-awal masih awal banget. Jadi dia kan bikin kan sama-sama nge-record nih semua kan sebelum makan gitu kan, nge-record sebelum rapat lah itu kan. Jadi dia bilang, iya ini dia Ria Ricis barang sini puan. Kok pula di akal anak ini bilang kayak gini gitu. Langsung sama Hasbi langsung tengok-tengokan gitu kan, karena kan minta tolong Hasbi ngerekam kan. Oh nggak salah ngomong kak bilang kayak gitu kan. Nggak apa-apa kak, biar karena terkenal. Nggak merasa mirip dengan Ricis gitu. Nggak merasa mirip. Kalau pokoknya orang kalau bilang mungkin terlihat mirip karena mungkin kakak berjilbabnya kayak Ria Ricis panjang. Karena kan Ria Ricis kayak kakaknya ya gitu, role modelnya gitu kan. Terus kakak bilang, aku mending mirip Ustazah Uki aja deh. Daripada mirip Ricis ya mending. Ricis, walaupun suka tapi kan terlalu ini gitu kan, terlalu ya begitulah. Masih muda gitu ya. Remaja banget gitu kan. Jadi mirip, ini aja deh mirip Ustazah Uki aja deh gitu. Enggak mirip Ricis katanya gitu. Ya udah. Kakak setuju nggak sih dengan teori yang mengatakan bahwa di dunia ini ada kembar itu sebanyak 7 orang kayak gitu? Nah itu ya kan, katanya ada sebanyak 7 orang. Kalau kita lihat di acara-acara televisi ya, yang kayak apa sih, kayak on the spot apa segala macam gitu kan, itu pernah ngebahas yang itu, dan mereka katanya sih memang membenarkan bahwa teori itu sepertinya ada gitu. Tapi aku nggak tahu lah ya, karena kalau dibilang yang mirip kakak ya pasti mama kakak lah. Tapi kalau yang seumuran mungkin ini tagline-nya mungkin yang dibilang kembar 7 itu mungkin yang seumuran kali ya. Karena kalau range umurnya jauh banget kayaknya gimana gitu. Itu nggak tahu sih, tapi memang ya macam yang kita lihat sering di televisi kan dia memang mirip sih, ada kemiripan gitu. Ya. Memang ada kemiripannya gitu, dan rata-rata sih umur mereka yang mirip ini nggak jauh beda gitu. Biasanya dekat-dekatan gitu. Beda 2-3 tahun gitu. Tapi kalau kakak sama Ricis kayaknya terlalu jauh umurnya gitu. Ricis emangnya berapa sih sekarang? Ricis 20-an. Dia kalau nggak salah kelahiran tahun 93 atau berapa sih? Nggak tahu gitu. Jadi sekitar beda 6 tahun gitu kan. 6-7 tahun itulah sama kakak. Jadi ya kayaknya jauh gitu. Makanya jatuhnya ya mirip ke Mbak Okinya aja. Masih ngarep. Masih ngarep nih gitu. Semoga jadi notice ya kan ya sama mereka nya. Gitu ya. Siapa tahu nanti ada salah satu dari teman-temannya pemirsanya Dul di rumah yang nge-screenshot langsung masukin Instagram tag sama Ria Ricis. Aku pernah loh. Saking penasarannya, bener nggak sih aku semirip sama Ria Ricis? Jadi ada salah satu momen yang waktu aku foto aku lihat, oh iya mirip nih sama Ria Ricis gitu kan. Aku pasang di story-nya Instagram, aku tag Ria Ricisnya, tapi mungkin karena dia kan pasti banyak banget dong penggemar yang nggak pernah dinotis sama dianya gitu. Ya pernah sama sekali. Nah gini nih kak, kakak kan kita udah di Sirimpuan, kita kenal kakak itu dengan sebutan Ria Ricis Sirimpuan ya. Pernah nggak sih dapat hate speech kayak gitu soalan,
misal ih kepedean banget sih, itu kecicilan banget sih, pernah nggak sih dapatnya kayak gituan? Alhamdulillah belum sih. Belum ya? Belum. Berarti selama ini masih bagus aja sebutan Ria Ricis Barang Sirim Point. Karena kan kakak sebenarnya bukan orang yang pendiam ya, bukan orang yang terlalu pecicilan juga. Cuma ketika kakak berada di lingkungan teman-teman yang memang sudah nyaman banget ya kakak sepecicilan itu, maksudnya bersama mereka aja gitu. Setelah keluar dari situ ya udah biasa-biasa aja. Berarti selama di lingkup itu biasa aja ya? Ya biasa aja, maksudnya kayak kalaupun kita pergi syuting gitu kayak enggak yang maaf cakapnya kayak enggak cari perhatian atau berlebihan gitu, enggak, biasa aja. Udah solo aja gitu. Solo aja gitu, nyantai ngalir aja gitu. Walaupun ada begini begitu ya udah. Cuma alhamdulillah sih sejauh kakak jadi YouTuber, nge-review ke tempat-tempat jajanan, tempat-tempat makan, alhamdulillah warga Kota Padang Sirim Point tuh semakin kesini semakin welcome. Semakin welcome sama YouTuber kuliner yang lain juga, nggak kakak aja gitu. Jadi makin kalau ibaratnya ada yang mau izin syuting mungkin ya teman-teman yang YouTuber, vlogger atau kuliner itu kayaknya makin diinin, makin apa sih namanya, makin welcome lah gitu. Penerimaannya nggak yang ngapain direkam-rekam, nggak yang gitu lagi. Berarti orang-orang juga udah makin tahu ya dengan ada banyaknya konten creator di Padang Sirim Point. Iya bener banget. Penerimaannya alhamdulillah semakin baik kalau menurut kakak. Nggak pernah dapat permasalahan waktu kakak buat konten kayak gitu? Alhamdulillah sih sejauh ini belum pernah ada permasalahan komplain dari apa, belum pernah. Malah pernah lucunya di satu sesi ya, salah satu vlog kakak di mana ya gitu, waktu di Pondok Raja. Jadi kan kakak kan orangnya setelah beberapa video kan kakak sering wawancara nih kan sama pelanggan, sama owner gitu. Terus ada beberapa yang komen gini, waktu kakak syuting nih ada yang suka komen, nggak usah direkam-rekam katanya gitu kan. Berarti mereka kan kurang nyaman gitu, mungkin malu apa segala macem. Terus kadang waktu kita makan siang ada yang pakai baju kerja, nggak usah lah dek direkam-rekam, nanti kan nggak enak kita pakai baju kerja. Padahal kita nanti launching videonya juga waktu weekend gitu kan, nggak yang jam kerja. Lagian kan mereka makan pas memang di jam makan, bukannya di luar jam makan gitu kan, bukan di luar jam kerja. Jadi kadang kakak cut sih bagian-bagian yang kayak gitu, dan ada juga beberapa yang nggak mau. Jadi setelah agak di Pondok Raja ini pernah sempat kakak 2 minggu stop nge-YouTube gara-gara mikir gitu kan gimana ya konsepnya biar orang nyaman, enggak merasa terganggu, enggak merasa terbebani gitu kan. Kakak nggak berani nih, kakak bikin konsep nggak usah wawancara ini lagi yang sesama sama pengunjung sama gitu. Pengunjung gitu, cukup tamunya cukup owner aja, kalau owner juga mau gitu kan. Jadi kakak cuma syuting rekam sana rekam sini, terus mereka ngeliatin gitu kan. Kakak mikirnya mereka ngeliatin risih gitu kan. Risih maksudnya ngapain sih kon pakai baju kerja gitu. Ternyata setelah kakak lewat, setelah kakak lagi record nih, lagi stand di depan pondok mereka gitu, kalau kakak lagi record gini, dek kami kok nggak diwawancarai katanya gitu. Lo mau? Kakak bilang gitu kan, mau lah, tadi kan kakak tengok kan kita sama-sama keluar dari kantor katanya gitu kan. Oh iya gitu kan. Jadi kakak ada juga nih yang welcome, ya udah deh kakak mau, karena kan takutnya nanti kurang nyaman karena gitu. Terakhirnya ya udah wawancara gitu deh. Sekarang jadi kan kalau kita mau wawancara juga permisi dulu kan. Iya dong pastinya. Kak bang mau nggak ngasih wawancara, ngasih pendapat mengenai makanannya segala macam gitu. Nah mereka malah manggil gitu, iya loh kami dari tadi nungguin udah ditanyain katanya gitu kan. Oh kirain nggak mau, kakak bilang gitu. Karena takutnya ada beberapa yang memang nggak mau karena mereka nggak mau ditampilin wajahnya gitu. Karena memang banyak juga orang yang nggak suka di dalam frame ya kan. Karena mungkin pada salah satu sisi mungkin dia lagi sedang me time bersama keluarga, bersama teman, nggak mau diganggu apapun gitu kan. Jadi gitu ya. Berarti kakak udah jelajahin dong kuliner-kuliner yang ada di Padang Sirim Point. Belum sih. Dengan nama Ria Ricisnya. Belum juga sih. Masih ya kebanyakan sih masih yang di daerah-daerah Tenggara gitu. Karena kan kakak kantornya di arah sana gitu ya. Jadi yang biar nggak gimana caranya biar nggak mengganggu pekerjaan, tapi ini selesai di saat yang memang tepat gitu. Dan malah sekarang karena saking takutnya gitu kakak tuh syutingnya malam. Jadi sekarang kakak perbanyak ASMR di rumah. Gak gelap gitu. itu syuting malam? Kan pakai pencahayaan. Pakai pencahayaan, kayak live streaming kemarin jam 12 malam. Ada yang nanya, kenapa harus live streaming jam 12 malam? Karena aku pengen bikin konten ASMR dan aku pengen semua orang denger kayak aku syuting itu gimana sih? Gimana sih biar menghasilkan suara yang krenyes itu gimana gitu. Kak bilang kan yang nyak-nyak gitu gimana gitu kan.
Dan itu memang ademnya kan cuma jam 12 malam gitu. Anak-anak sudah tidur, nggak ada suara bising lagi dari tetangga apa segala macam juga. Merasa lebih nyaman nyamannya di situ ya? Gitu. Terus weekend aja sih sekarang syuting karena biar nggak mengganggu pekerjaan. Kalau dulu kan masih menyempatkan di jam makan siang gitu kan. Kan makan jam makan siang itu sekitar 1 jam gitu lah ya. Jadi usahakan syuting itu cuma setengah jam, kelar udah. Biar tetap sempat isomanya gitu, sholat. Bisa membagi waktunya. Iya, bisa membagi waktu. Cuma makin kesini kayaknya makin susah karena anak udah mulai aktif sekolah. Udah mulai aktif ya, Bun? Jadi Gojek aktif banget. Emaknya juga aktif kan. Jadi ya karena menggojek dia juga waktunya kan makin berkurang iya gitu dong, kan. Pastinya. Jadi waktu makan siang itu beralih ke waktu untuk mengantar anak gitu. Jadi ya udah weekend aja deh. Ya, gimana tuh Kakak ngebagi waktu gitu? Sebagai orang tua, sebagai emak, punya anak 2 ya? Anak 2. Content creator, kerja, sebutan ricis, belum lagi tanggapan sana sini. Nah gimana tuh Kakak ngebagi waktunya dan membagi diri seperti itu? Iya sih agak susah sih, kesini agak susah. Makanya udah beberapa minggu ini belum ada upload karena nggak mau peran sebagai ibu itu jadi apa namanya, jadi nggak dirasain sama anak-anak gitu. Jadi kakak kan ini mereka kan masih kecil banget gitu kan, masih di usia emasnya. Masih di usia emasnya. Jadi gimana caranya kakak tetap bekerja karena kan memang awalnya bukan YouTuber, memang terjunnya pertamanya di dunia kerja gitu kan. Karena itu tugas utama. Kemudian gimana caranya tetap anak-anak kakak tetap merasakan kakak itu ada, walaupun sosok ibu itu masih hadir gitu. Jadi bisa kayak main apa segala macem gitu. Jadi ya udah gitu deh membaginya. Pokoknya weekend gimana caranya biar, apalagi suami kan LDRan gitu kan, dan waktu sama suami itu pastinya cuma weekend. Cuma kasih pengertian sama dia sekali seminggu aja gitu, sekali aja gitu. Aku syutingnya Sabtu atau Minggu gitu. Dan itu pun sebenarnya nggak setiap minggu, makanya kadang kakak syutingnya tuh malam biar weekend besoknya itu Sabtu Minggunya bisa membagi waktu sama keluarga gitu. Jadi keluarga itu masih lebih utamakan. Iya dong. Keluarga sama pekerjaan itu yang utama banget. Jangan sampai gara-gara kecuali ada teman-teman yang di luar mungkin yang memang pekerjaan utama dia sebagai YouTuber, ya nggak masalah sih sebenarnya. Selaku content creator. Iya, nggak masalah juga Kak. Emangnya banyak di Sirimpuan yang udah memang betul-betul seorang creator gitu? Mana ya? Katanya kemarin sih ada sih ya yang udah nembus 1 juta subscriber, tapi nggak kenal orangnya siapa sih. Belum tahu ya. Belum kenal. Dan ada juga yang udah ribuan subscriber, katanya udah berpenghasilan besar juga gitu. Tapi belum tahu pastinya orangnya siapa. Dan kalau kakak rasa sih pekerjaan utama mereka kayaknya bukan dari YouTube aja deh. Kayaknya sih kalau menurut kakak ya. Karena kan kalau content creator ini kan gimana ya, walaupun mungkin sudah harusnya jutaan dulu lah ya, baru dia punya penonton tetap 100.000 sekali upload gitu ya. Kalau kayak kita yang mungkin masih under 100.000 tuh kayaknya masih susah deh ya untuk menjadikan itu sebagai pemasukan utama gitu. Sehingga harus bisanya fokus. Emangnya bisa bertahan dari sosial media aja? Nah itu dia, kayaknya nggak bisa karena kan sosial media kita nggak tahu ya netizennya gimana ya, naik turun ombak kayak ombak di lautan gitu kan. Kadang suka dia, kadang enggak. Dan nggak semua orang suka konten kuliner gitu. Ada kadang yang mikir, ih ngapain sih ngeliatin orang makan, ya udah makan aja. Sementara kayak kakak yang hobi makan, kakak suka nengok konten ASMR tuh suka banget. Itu kayak hiburan banget sama karena memang kita juga nggak bisa maksain orang kan untuk menyukai hal yang kita sukain. Nggak semua orang mungkin suka kuliner, mungkin sukanya kayak podcast kayak gini. Ada mungkin yang nggak suka podcast, sukanya kayak channel lain yang kayak Hasbi kemarin, jenis-jenisnya begitu kan. Banyak banget gitu kesukaan orang. Tipikal orang itu juga beda-beda. Iya, beda-beda. Kan? Ada yang dia memang suka aja semua gitu, tapi ada juga yang memang udah terkotak aja, aku sukanya ini gitu. Ketika yang lain mungkin aku tonton tapi ya udah sekilas aja gitu. Nggak mendalami banget.